Halo, jumpa lagi dengan saya Victor, teknisi anak rantau. Ya, sobat YouTube, kemarin kita sudah membahas kenapa air itu susah bening. Rupanya masalah berikutnya yaitu kadar Cl-nya sangat tinggi. Ya, kadang ada yang berpikir kalau kadar Cl-nya tinggi itu buat kolam bisa bening, tapi kenyataannya sobat itu bisa lihat sekarang ini dalam posisi kadar Cl-nya sangat tinggi, tapi kolamnya tetap tidak bening. Ya, maka bagaimana caranya agar kita bisa melihat kolam ini bisa bening? Ya, kita turunkan dulu kadar Cl-nya. Ya, saya akan menyiapkan bahan apa aja yang bisa digunakan untuk menurunkan kadar Cl-nya. Jadi sobat YouTube, jangan skip videonya karena kami akan menjelaskan bagaimana caranya menurunkan kadar Cl-nya. Ya, ini sudah tersedia yaitu HCl 32% ya. Ya, ini HCl yang khusus untuk kolam renang. Nah, ini saya akan menuangkan hanya beberapa liter aja ya. Jadi saya akan tuangkan 3 liter ke dalam kolam renang ini. Ya, sebelumnya kita ke ruang mesin dulu ya untuk memasukkan obat yang cukup banyak. Kita harus posisikan di sirkulasi. Ya, tujuannya agar bisa tercampur sempurna ya. Nah, sekarang kita tuangkan 3 liter HCl ya. Jadi kita bisa takarkan aja ya 3 liter HCl ke dalam kolam renang ya. Jadi sobat itu bisa langsung, atau yang bagus juga kalau dicampur dengan air dulu ya, biar aman. Ya, ini saya sudah masukkan 3 liternya. Jadi kita akan sirkulasi selama 15 menit. Ya, karena kita tidak akan menunggu sampai 15 menit ya sobat YouTube. Ya, kita skip aja. Yang pasti sobat YouTube harus pastikan kolam ini bisa sirkulasi dengan baik. Dan kita akan menunggu besok apakah ada hasil atau perubahan. Halo sobat YouTube, ini bisa lihat ya. Ini ada perubahan ya. Jadi kolam renang ini sudah bisa kita lihat ya hari ini. Ketika kemarin kita masukin HCl 3 liter dan ada perubahan ya. Air udah mulai bening lagi, tapi agak sedikit berkabut. Ini tidak masalah ya. Nah, kita lakukan langkah yang pertama agar air ini bisa ya tetap terjaga bening. Yang pertama kita coba tes dulu ya. Kita tes dulu apakah kadar klorinnya sudah turun apa belum ya. Kita tes dulu ya. Seperti biasa sobat itu, kita ambil airnya, kita masukkan tangan sedikit jauh ya. Iya, kita ambil airnya. Iya, sekarang kita kasih tinta ya. Iya, sorry ya, kita kasih tinta dulu ya. Ya, sekarang kita coba lihat pH-nya dulu ya. Kita lihat pH-nya 1, 2, 3. Oke, kita lihat Cl-nya juga 1, 2, 3 ya. Merah sama kuning ya. Iya ya, ini ya, ini sudah mulai bagus ya. Cl-nya udah turun ya. Kemarin kan merah ya, sekarang
kadar Cl-nya udah turun, tapi kadar pH-nya malah rendah ya. Tapi ini nggak masalah sobat YouTube. Nanti kita treatment lagi ya menggunakan soda as ya. Jadi yang penting kita sekarang mengatasi dulu kadar Cl-nya, dia udah turun. Jadi sobat itu bisa paham ya, kemarin saya katakan ketika kadar Cl-nya terlalu banyak maka air tidak akan bisa bening. Nah, sekarang kita turunkan kadar Cl-nya ya. Bisa lihat ya, ini air sudah ada perubahan. Nah, ini langkah yang pertama. Kita lihat langkah yang kedua ya. Langkah yang kedua ya, langkah yang kedua kita backwash ya. Sekarang kita matikan dulu. Nah, sekarang kita backwash ya. Kita bisa lihat hasilnya nih dari backwash. Kita posisikan di backwash, kita buka valve wastenya. Sekarang kita hidupkan ya. Kita hidupkan. Oke. Iya. Ini ya. Sobat itu bisa lihat ya. Kotor ya. Kotor. Jadi berkabut ya, kabut ya. Ya kita backwash kira-kira 30 detik ya. Biar ini bening ya. Kita backwash sampai bersih. Nah, ya kita kira rasa udah cukup ya. Kita matikan lagi. Kita matikan lagi ntar ya. Sekarang kita posisikan di mana ya? Di rinse ya, rinse. Kita ke rinse, kita hidupkan lagi. Ya, rinse sekitar 15 detik ya. Ya ini tujuannya sobat YouTube agar seperti yang saya pernah katakan, kenapa harus sering backwash sama rinse? Biar pasirnya di dalam ini nggak berat ya. Artinya sirkulasi pada saat filter nanti tidak berat ini. Kotoran terlalu banyak di dalam, maka pada saat sirkulasi akan berat ya. Semburan inletnya akan kecil. Jadi kita harus sering backwash biar kotoran yang ada di kolam itu bisa tersaring lagi ya. Jadi pasti sobat itu paham maksudnya ya, yang saya bagikan. Kalau ingin kolam renang tetap bersih harus rajin backwash sama rinse ya. Nah, kita rasa sudah cukup ya. Kita matikan. Ya, kita matikan. Kita balik lagi ke posisi filter ya. Nah, kemarin kan saya kasih 1x24 jam ya. Karena ini pembeningannya, saya sekarang balikan ya. Saya posisikan di timer ya. Iya. Sekarang jamnya 9.41 ya. 9.41. Kita sisihkan 9.41. Oke. Ya. Ini udah ada posisi. Coba kita tes ya. Mati berarti berfungsi ya. Berfungsi ya. Sekarang kita buat di 9.41 ya. 9.41. 9.41. Ya, oke. Ya, udah kembali lagi di posisi timer ya. Sekarang kita ke kolam renang. Ya, jadi seperti itu ya sobat YouTube. Ya, untuk membuat kolam bisa cepat bening, ya cobalah sobat itu mengikuti langkah-langkah yang saya sudah buat ya. Mulai dari step pertama sampai step ketiga. Yang saya yakin kalau sobat itu ikuti langkah-langkah seperti ini, aman ya. Pasti kolam renang sobat itu akan bening sempurna. Ya, terima kasih sudah mengikuti channel Teknisian Rantau. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Salam pejuang air.